Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan limpahan beliau, dari Allah lah kita dapat hadir pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Baiklah yang saya hormati, uh, Bu Nur Fadilah SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Aulia Aftana, Ade Elviani, Lisia Miranda, dan Nurul Rizna Octavia. Yang pertama, pengertian perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Muslim tahun 2016 berpendapat bahwa Information and Communication Technology atau ICT atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis dan fungsi perangkat media pembelajaran berbasis ICT. Perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Berikut ini adalah uraian dari beberapa perangkat kerasnya. Yang pertama ada komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi yang membantu manusia dalam berbagai pekerjaan. Yang kedua ada scanner. Scanner atau pemindai merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu benda seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada speaker. Speaker atau pengeras suara adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara melalui penggetaran komponen yang membentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga kita. Yang keempat ada CD-ROM. CD-ROM merupakan suatu perangkat keras komputer yang berperan dalam memutar dan membaca piringan CD. Selain itu, pengertian CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Yang kelima ada DVD-ROM, adalah suatu perangkat keras yang dalam komputer yang berperan untuk memutar piringan CD atau DVD. Yang keenam ada flash disk. USB atau flash disk adalah alat penyimpan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB terpadu. USB ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Yang ketujuh ada kartu memori, yaitu sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Yang terakhir ada kamera digital. Adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam format digital dan disimpan pada penyimpanan digital. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elviani kepada Saudari, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada jenis-jenis dan fungsi perangkat media pembelajaran berbasis ICT. Berikut adalah beberapa contoh software dan kegunaan. Yang pertama ada MS Word, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Print dan Corel Draw dan lain-lain. Yang keempat ada software pengolahan video seperti Microsoft Movie Maker, video dan lain-lain. Selanjutnya ada software pengolahan suara seperti Microsoft Sound dan Sound Recorder. Yang keenam ada software untuk membuat animasi flash seperti Macromedia Flash. Yang ketujuh ada bahasa pemrograman software aplikasi.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah uraian dari kelebihan dan kekurangan beberapa perangkat keras. Yang pertama itu dari komputer yang memiliki kelebihan ditingkatkan dan dimodifikasi. Yang ketiga, penggunaan yang lebih fleksibel. Yang keempat, memiliki ukuran monitor yang lebih besar. Selanjutnya ada kekurangan dari komputer, yaitu yang membutuhkan skill khusus. Yang kedua, tidak bisa digunakan di banyak tempat besar. Dan yang terakhir, kurang praktis. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elviani atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Rizna Octavia. Kepada Saudari disilakan. Baik, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari scanner. Yang mana scanner ini memiliki kelebihan karena bentuknya terbilang cukup kecil, maka scanner ini sangatlah mudah untuk dipindahkan kemana saja. Yang kedua, scanner bisa berguna sebagai alat untuk menduplikasi atau mengcopy sebuah dokumen dengan sangat cepat. Yang ketiga, kekurangan dari scanner ini biasanya adalah jumlahnya yang dibilang cukup sedikit. Selanjutnya ada speaker. Speaker memiliki kelebihan yang pertama menyampaikan informasi dengan jelas tanpa adanya halangan. Sedangkan untuk kekurangan dari speaker adalah tidak ringkas, harus pintar dan jeli dalam mencocokkan antara speaker dan power yang dibutuhkan, dan lebih mungkin terjadi penurunan kualitas audio. Lanjut, Lisia. Selanjutnya kita membahas mengenai perangkat keras dari CD-ROM. Yang mana CD-ROM ini memiliki kelebihan yaitu kapasitas informasinya jauh lebih besar. Disk optiknya bersama dengan datanya dapat diperbanyak. Kemudian yang ketiga, disk optiknya dapat mudah berpindah-pindah. Untuk kekurangan dari CD-ROM ini adalah hanya dapat dibaca saja, kemudian aksesnya yang jauh lebih lama. Terakhir ada DVD-ROM, yang mana DVD-ROM ini memiliki kelebihan kapasitasnya jauh lebih besar, kualitas gambarnya jauh lebih baik, serta lebih tahan lama. Sedangkan untuk kekurangan dari DVD-ROM ini adalah peredarannya terbatas dan untuk membackup data-data itu sangat sulit. Sekianlah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Rizna atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisia Miranda. Kepada Saudari disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk di sini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar, kemudian memiliki ukuran kecil dan cara penggunaannya yang simpel. Yang ketiga itu flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, baik untuk anak sekolahan maupun orang umum sekalipun. Kemudian kekurangannya yaitu mudah hilang karena ukurannya yang kecil. Saat terletak di dalam kantong pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut. Kemudian yang ketujuh ada kartu memori. Kartu memori memiliki kelebihan yaitu yang pertama banyak pilihannya, yang kedua harganya relatif murah, yang ketiga mudah dikustomisasi, yang keempat ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan hard disk eksternal. Kekurangannya yaitu kecepatan transfer data yang rendah, lebih berisiko mengalami kerusakan data. Kemudian yang kedelapan ada kamera digital. Pada kamera digital ini kelebihannya yaitu yang pertama, hasil pemotretan dapat dilihat lebih cepat daripada menggunakan kamera analog melalui layar LCD yang terdapat pada kamera digital.
Selanjutnya hasilnya dapat dikoreksi atau diulang sewaktu-waktu kemudian tanpa risiko biaya. Kemudian dapat didistribusikan untuk berbagai keperluan, misalnya penerbitan, pengiriman langsung jarak jauh dengan menggunakan dukungan peralatan elektronik. Kemudian relatif murah karena kemampuan jepret hapus atau terhindar dari biaya cuci cetak. Kemudian dapat memberikan efek-efek khusus tanpa seorang potret harus menguasai fotografi dengan dukungan komputerisasi. Kemudian memiliki hasil permanen dan mudah disimpan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kamera digital yang memiliki resolusi tinggi, harganya relatif mahal. Kemudian pengoperasiannya menggunakan baterai sehingga menjadi keterbatasan tersendiri jika tidak memiliki cadangan baterai. Selanjutnya, jika menginginkan kualitas cetak yang baik, juga diperlukan printer, tinta, dan jenis kertas yang baik. Kemudian terjadi penyimpanan kualitas gambar pada saat pemberatan dilakukan dengan lampu latar atau penyinaran dari belakang melawan sinar, menghasilkan gambar dengan garis berwarna ungu yang melingkari subjek. Kemudian noise artifact yaitu gangguan perekaman gambar secara elektronis. Kemudian berikut adalah uraian dari kelebihan dan kekurangan beberapa perangkat lunak. Yang pertama ada Microsoft Word. Yang pertama kelebihannya yaitu mudah dalam pengelolaan file, memiliki fitur auto record yang berfungsi apabila laptop atau PC kita langsung mati dalam keadaan file belum disimpan. Nah, kekurangannya yaitu Microsoft Word punya keterbatasan format dokumen, meskipun fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini cukup beragam. Microsoft Word dianggap tidak cocok untuk membuat dokumen dengan format tertentu seperti spreadsheet, database, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Microsoft Excel. Di sini kelebihannya yaitu data akan lebih terorganisir, kemudian terintegrasi dengan program Microsoft Office lainnya. Yang ketiga yaitu rumus Microsoft Excel cukup lengkap. Kekurangannya di sini yaitu sulit dioperasikan oleh pengguna pemula. Kemudian harga Microsoft Excel cukup tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada software untuk menggambar. Di sini kelebihannya dengan adanya aplikasi menggambar digital, semuanya serba dimudahkan. Kemudian yang kedua di aplikasi menggambar ini pun kita bisa menciptakan gambar dengan media yang beragam. Kekurangannya di sini biasanya hanya digunakan di tab atau laptop. Kemudian selalu menggunakan digital membuat kita kurang paham dengan media aslinya. Kemudian ada software pengolah video. Di sini kelebihannya yaitu video menambah suatu dimensi baru di dalam pembelajaran. Video menyajikan gambar bergerak kepada siswa di samping suara yang menyertainya. Kemudian video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit untuk dilihat secara nyata. Kekurangannya di sini ada obsession. Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. Selanjutnya, material pendukung video membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu ada budget. Untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Licia Miranda atas penyampaian materinya. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok 4. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, disilahkan untuk raise hand. Baiklah, kepada Saudari Tesalis Soti di Presiden. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menambahkan materi sedikit, yaitu perkembangan ICT berjalan sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi termasuk dengan jaringan komputer. Dalam menyikapi perkembangan dan teknologi
kemajuan ICT ini, guru maupun dosen dituntut untuk menguasai teknologi ini agar dapat mengembangkan materi pembelajaran berbasis ICT dan memanfaatkan ICT sebagai media pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada pelajar dalam belajar. Memanfaatkan ICT dalam dunia pendidikan sudah mulai memasyarakat, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi, meski variasi dan fokus pemanfaatannya berbeda-beda. Kehadiran dan kemajuan ICT ini pada era komunikasi global telah memberikan peluang interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun guru dengan peserta didik, baik mahasiswa antar mahasiswa atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan menggunakan ICT dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena menarik dan menyenangkan. Dalam hal ini, profesionalisme tidak hanya mencakup kemampuan membelajarkan siswa, tetapi juga kemampuan mengelola informasi dan lingkungan yang meliputi tempat belajar, metode sistem penilaian, dan juga sarana-prasarana untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa sehingga menjadi lebih mudah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi khususnya ICT telah memperkaya sumber dan media pembelajaran dan dalam berbagai bentuk buku teks, modul OHP, slide, PowerPoint, gambar, animasi, dan lain-lain. Kemajuan ICT ini juga telah memungkinkan memanfaatkan berbagai jenis media secara bersama dalam bentuk multimedia pembelajaran. Sekian moderator materi dari saya kembalikan pada Baik, terima kasih kepada Saudari Dasalis Forti atas penyampaian materinya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, disilahkan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, maka kami dari kelompok 4 akan menutup sesi diskusi kali ini. Untuk pertanyaannya, dimohonkan untuk menuliskan di e-learning. Baiklah, jika ada salam janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.